Kami mohon untuk memposisikan duduk dengan baik untuk Bapak dan Ibu. Bisa menghadap ke depan ya. Baik, Alhamdulillah untuk pembacaan tasmi peserta tasmi akbar sudah selesai dengan lancar, dengan baik. Kemudian kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari perwakilan wali murid yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hamid, wali murid dari Ananda Farhan kelas 4A. Kepada Ustadz Nur Hamid, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi walhamdulillahi ala ni'amihi al-wafirah wassalatu wassalamu ala Nabiyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qudwatana Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ustadzah Ummul Imamah selaku Kepala Sekolah Quranic School Dewan Dakwah. Kemudian yang saya hormati Al-Asatidah Al-Kiram, para pembimbing, para asatid Dewan Guru di Quranic School Dewan Dakwah. Kemudian yang saya hormati para wali santri yang berbahagia pada hari ini, insyaallah di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Kemudian yang saya sayangi, anak-anakku, anak-anak kita semuanya, yaitu para siswa yang pada hari ini telah menyelesaikan tasmi' 3 juz, dan itu semuanya adalah karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya berdiri sini mewakili para santri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan kami selaku wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami kepada seluruh asatidz Quranic School Dewan Dakwah yang telah susah payah menyusun program, merencanakan, kemudian mengevaluasi, yang tentunya itu butuh energi yang sangat luar biasa, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian ditambah lagi yaitu dengan membimbing anak-anak kami, anak-anak kita, dan itu tentunya tambah energi, tambah kekuatan, tambah usaha yang sangat luar biasa. Maka kami mewakili para wasantri tidak bisa membalas semuanya, kecuali kami mendoakan untuk jajaran Quranic School Dewan Dakwah. Semoga para asatidz, para dewan guru, dan yang berkecimpung di Quranic School Dewan Dakwah diberikan keberkahan rezeki, diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat,
diberikan keturunan yang soleh dan soleha dalam keluarganya. Kemudian bagi yang mungkin asatid, ustadz yang belum berjodoh bisa dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dipilihkan oleh Allah jodoh yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami, itu doa kami yang memang tidak bisa atau belum membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh para asatid, oleh para dewan guru di Quranic School Dewan Dakwah. Ketika para ustadz di Quranic School Dewan Dakwah telah berusaha, mungkin kadang kita menemui, loh kenapa kok anak kita itu belum seperti yang kita harapkan. Seorang alim mengatakan bahwa keberhasilan dalam sebuah pendidikan itu ada 3 pokok yang harus didukung. Yang pertama yaitu guru. Saya yakin untuk di sini di Quranic School Dewan Dakwah para guru telah berjuang dengan susah payah menyusun program dan sebagainya. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah yang kedua yaitu peserta didik atau anak-anak kita. Barangkali kadang anak kita itu tidak seperti komputer yang kalau seandainya kita kasih program langsung jalan seperti itu. Karena memang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin didorong jalan, mungkin ada yang didorong macet dan sebagainya. Maka itulah anak-anak kita. Maka kita tidak boleh sebagai wali santri menyalahkan kepada para ustadz, khususnya dewan guru yang ada di Quranic School Dewan Dakwah. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu berupa titipan anak kepada kita semuanya. Apapun yang ada dalam yang terjadi pada anak kita, apapun kemampuannya, harus kita syukuri. Kewajiban kita adalah mendorong anak kita, memberikan motivasi kepada anak kita supaya cinta Al-Quran. Kita tahu bagaimana perjuangan anak kita untuk menghafalkan 1 juz demi 1 ayat demi 1 ayat, kemudian 1 juz hingga akhirnya mungkin sampai terakhir 10 juz seperti yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hal itu. Mungkin kadang anak kita ada rasa bosan. Pernah anak saya itu ini Pak, jadi tidak mau sama sekali murojaah. Maka tugas kita sebagai orang tua memberikan motivasi. Ya sudah, kamu nggak murojaah nggak apa-apa. Kamu sekarang pokoknya baca Al-Quran, baca saja, nggak usah murojaah. Jadi kita tidak boleh menekan terus kepada anak kita, karena kita sendiri kadang nggak mampu, gitu Pak Bu. Lalu gitu Pak Bu, kadang kita nggak mampu untuk memaksa anak kita sendiri, memaksa diri kita sendiri. Apalagi kita memaksakannya kepada orang lain. Yang jelas kita harus tetap selalu memberikan motivasi. Nah, setelah mulai tumbuh mereka senang baca, kemudian setelah itu maka dimotivasi untuk murojaah. Akhirnya mereka mau murojaah. Kemudian keberhasilan yang selanjutnya adalah tidak luput dari peran kita selaku orang tua. Bagaimana kita selaku orang tua memberikan contoh. Mari kita mengambil suri toladan dari apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan umatnya. Kebetulan saya ini dapat buku sudah diberitahu lama sama beliau Ustadzah Ummul, yaitu Ar-Rasulul Mu'allim wa Asalibuh Ta'lim. Ini saya baca, saya resapi. Di situ yang dikarang oleh beliau Ustadz Syekh Abu Fatah Abu Godah rahimallah, nafa'allahu bi ulumihi iddaraini ad-dunya wal akhirah. Jadi ingin saya sampaikan sedikit saja berbagi bagaimana Rasulullah sambil mengingatkan kita semuanya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik
umatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya. Di situ ada 40 metode Pak Bu. Di situ ada 40 metode. Tapi mungkin saya sampaikan sedikit saja, cuma 3 metode saja. Yang insya Allah 3 ini penting buat kita semuanya, mendidik anak-anak kita, membantu anak-anak kita dalam menghafalkan Al-Quran, dalam menguasai Al-Quran. Yang pertama yaitu bisirah al-hasanah wal qudwah al-hasanah. Bisirah al-hasanah bisirah al-hasanah wal khuluqul azim. Yang pertama adalah keteladanan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suri toladan yang baik. Rasul itu sebelum memberikan perintah, maka beliau akan melaksanakan terlebih dahulu perintah itu dan akan menjauhi larangan sebelum beliau memerintahkannya umatnya untuk menjauhi larangan itu. Maka dalam mempraktekkan hal ini saya praktekkan gitu. Kalau anak-anak kita diminta atau kita minta untuk menghafalkan Al-Quran, ya harusnya dari dalam diri kita harus ada azam, harus ada niat untuk mau menghafalkan Al-Quran. Purun napa mboten Pak Bu? Sudah ada azam, sudah ada niat napa mboten Pak Bu? Harus ada azam di dalam diri kita, kemauan untuk menghafalkan Al-Quran, dan itu kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sehari-hari contohnya setiap habis subuh, setiap ada kesempatan maka kita menghafalkan Al-Quran. Saya menghafalkan 1-2 lembar itu bisa sampai 2 bulan Pak Bu. 1 bulan gitu ya. Menghafalkan Al-Quran itu 2 lembar bisa sampai 1 bulan karena memang aktivitas yang padat gitu ya. Jadi berusaha untuk memberikan, karena tujuannya apa? Untuk memberikan contoh kepada anak. Juga kita memberikan contoh kepada anak bagaimana memurojaah apa yang ada pada diri kita. Jadi kita tidak cuma ngomong, tapi kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Karena dengan perilaku yang baik, dengan contoh yang baik itu lebih mengena daripada kita cuma ngomong, berbicara, menasihati dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita memberikan langsung contoh di hadapan kita, anak itu memberikan contoh di hadapannya, maka insya Allah itu akan lebih terkesan. Ya, mungkin akan diingat bertahun-tahun. Niat kita membaca Al-Quran, taqarrub ya Allah, menghafalkan Al-Quran, taqarrub ya Allah. Jadi menjalankan perintah Allah, kemudian taqarrub ilallah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan uswah hasanah kepada anak kita. Kemudian saya dari Pengging ke Quranic School Dewan Dakwah, itu saya juga ketika ingat maka saya berusaha murojaah. Murojaah apa yang sudah saya hafalkan. Saya hafalkan ini tujuannya apa? Untuk memberikan qudwah hasanah kepada anak kami. Maka itulah yang kami bisa ambil apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu asalibut riayatul furq al-fardiyah, bahwa Rasulullah SAW itu memperhatikan betul kondisi setiap individu. Jadi kalau dibilang Rasul itu adalah ahli psikolog, tahu betul kondisi tiap masing-masing mad'unya, kepada siapa Rasul itu mendakwahi, maka Rasul tahu persis psikologis setiap individu masing-masing, sehingga kita juga ketika memperlakukan anak itu juga harus tahu kondisi masing-masing anak kita. Anak yang pertama mungkin tidak harus sama dengan anak yang kedua. Saya kebetulan memasukkan anak saya di Quranic School Dewan Dakwah ini ada 2 Pak. Tuh. Jadi yang pertama alhamdulillah sudah lulus. Itu alhamdulillah mempunyai kemampuan yang alhamdulillah hafalannya cepat.
tapi berbeda dengan yang kedua. Kedua itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak secepat yang pertama. Untuk hal ini maka bagaimana caranya? Maka perlakuan saya kepada anak saya yang pertama mungkin bisa saya lepas, tetapi untuk yang kedua ini tentunya tidak bisa saya lepas. Caranya gimana? Yaitu dengan metode Rasulullah SAW, yaitu dengan bitadrij, mengajari anak kita yaitu dengan perlahan-lahan. Mungkin ada yang belum hafal, maka kita talaki, kita pelan-pelan seperti itu, sepotong-sepotong, kemudian kita sambung sampai lancar dan sebagainya. Sehingga anak kita itu merasa diperhatikan, merasa kita perhatikan, tidak merasa ditinggal sendirian. Itulah beberapa metode Rasul yang bisa kita terapkan. 3 metode Rasul yang sangat penting bisa kita terapkan, yaitu dengan keteladanan, yang kedua memahami kondisi masing-masing anak kita, kemudian yang ketiga yaitu dengan mengajarkannya bitadrij, dengan secara perlahan-lahan. Kemudian selanjutnya saya juga mewakili wali santri, kami mengucapkan, kami meminta maaf kalau seandainya pada anak-anak kami terdapat banyak kesalahan atau banyak merepotkan para dewan guru khususnya, dan itu tentunya mereka karena memang umur-umur segitu adalah umur yang masih perlu bimbingan. Jadi kami selaku wali santri, maka selaku wali murid memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perilaku mereka itu banyak menyusahkan para dewan guru yang ada di Quranic School Dewan Dakwah. Kami juga meminta doa dari dewan guru Quranic School Dewan Dakwah, semoga anak-anak kami itu menjadi anak penghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu mengamalkan Al-Quran. Setelah itu maka yang supaya menjadi lebih sempurna yaitu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, karena sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian dan mengamalkannya. Syukron, jazakumullah. Apa yang sedikit yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.